Guru Matematika SMK 1 Solo, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Solo. Nah, di sini saya ingin melakukan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan saya laksanakan di lingkungan sekolah saya, yaitu SMK 1 Solo. Berikut kita sama-sama menyaksikan kegiatan diseminasi di SMK 1 Solo. Selamat menyaksikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang dihormati Kepala SMKN 1 Kota Solo, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Rizky Mardo SPD. Seterusnya Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Seterusnya Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi kehendak-Nya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mengawali acara agar berkahnya kegiatan kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Erik Yonanda SPDI. Kepada Bapak disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Solo. Kami mohon ya Allah, bimbingan dan petunjuk-Mu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi semua yang hadir. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mendapat ilmu dan informasi yang disampaikan dengan baik. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ya Allah, jagalah kami dari segala halangan dan rintangan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan ini. Lindungilah kami dari segala bentuk gangguan, baik yang nyata maupun yang tidak terlihat. Semoga dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa kebaikan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Erik Yonanda. Semoga acara kita ini dapat diberkahi dan berjalan lancar hendaknya. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Rizky Mardo SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arwin Siswan sebagai Wakil Humas SMK 1 Solo. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Pak Elan Mukaryanto, Bapak Reno Widasangiri, Ibu Sabtin Susanti, Ibu Angreta Sari, yang akan nanti memaparkan program budaya positif, salah satu bagian dari program calon guru penggerak. Terus yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Terus pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat beliau kita bisa dapat hadir di ruangan sidang di SMK 1 Solo ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa hidup seperti sekarang ini penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai wakil sarana prasarana untuk mewakili kepala sekolah untuk memberi ulasan atau membuka acara dalam kegiatan ini, karena Bapak sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu diwakilkan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan
berbicara banyak. Nanti yang akan memaparkan materi itu adalah Bapak Ibu guru calon pembela. Di sini kita hanya sedikit melihat bagaimana budaya positif itu. Jadi budaya positif itu adalah aspek yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan, kalau kita tidak menerapkan budaya positif ini, mungkin tidak akan ada mutu dari pembelajaran tersebut. Jadi apalagi kalau sekarang contohnya sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak. Kalau umpamanya kita sudah menjadi sekolah penggerak, kita sebagai seluruh warga SMK 1 Solo, apakah itu guru, siswa, itu harus menerapkan budaya positif. Apakah ini budaya positif kita terapkan? Selama ini sudah, Bapak Ibu. Tapi itu belum terkonsep, terpola, atau belum terkoordinasi dengan baik. Jadi nanti kita akan dapat informasi yang lebih pas atau yang lebih terukur, terpola nanti oleh Bapak Ibu guru penggerak, supaya ini sebagai Bapak Ibu guru penggerak ini sebagai mentor kita untuk budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit motivasi saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak itu bisa melewatkan program ini dan nantinya menjadi statusnya berubah menjadi guru penggerak, bukan calon guru penggerak lagi. Jadi demikianlah dengan ini, dengan membacakan bismillah, acara denominasi budaya positif modul 4 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMK 1 Solo tahun 2024 dibuka. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rizky Mando selaku Wakasarana Prasarana SMKN 1 Kota Solo atas arahan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak angkatan 11 SMKN 1 Kota Solo. Semoga apa yang disampaikan dan harapan-harapannya dapat terwujud dan dapat terrealisasi seperti yang kita harapkan. Masuk kegiatan inti dari diseminasi budaya positif kita ini akan disampaikan pertama kali oleh guru penggerak, yaitu Ibu Saftin Susanti, di mana tim ini tadi katanya adalah tim SERA, yaitu terdiri dari Ibu Saftin Susanti SPD, Bapak Elat Mukaryanto SPD, Bapak Reno Widas Algeri SPD, dan Ibu Anggreta Sari SPD. SERA, enggak Sero ya Pak Wina, SERA. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Saftin. Materi yang pertama disampaikan Ibu Saftin mengenai budaya positif. Kepada Ibu Saftin Susanti SPD, disilakan. Dan terima kasih kepada Ibu Wahidatul Husna yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi budaya positif pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin membuka dengan pantun sedikit. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan, teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Pergi bermain bersama Agung, tak lupa makan bersama-sama. Jika nanti Bapak Ibu bingung,
Silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka acara kita pada hari ini, yaitu Bapak Rizky Mardo, dan juga Bapak Arwin siswa yang juga hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu peserta diseminasi yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, dan Bapak Ibu OJGP yang lain yang saya hormati. Sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kota Solo. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan sampai ke saat ini yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya hadir di depan Bapak Ibu di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu. Yang pentingnya atau yang pastinya di sini kita saling berbagi dan berkolaborasi, di mana dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Nah, yang pertama, apa itu budaya positif di sekolah? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam pembukaan tadi Bapak Ibu, di sekolah kita di SMK 1 Solo sudah banyak guru penggerak kita. Otomatis sekolah kita sudah sekolah penggerak. Ya Pak Kepala Sekolah. Daripada itu, kalau sudah sekolah penggerak, otomatis budaya positif juga sudah kita terapkan. Mungkin belum optimal kita terapkan, tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti bisa maksimal kita jalankan di sekolah kita ini, baik di sekolah maupun dengan siswa atau peserta didik kita di kelasnya nanti. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan pemantik dari saya terkait dengan budaya positif yang dari awal tadi. Apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin bisa sama-sama kita rasakan. Pastilah kita punya budaya positif di sekolah. Untuk pertanyaannya, apa itu budaya positif di sekolah? Menurut pemahaman Bapak Ibu bagaimana? Ya Bu Oci, silakan Bu Oci. Terima kasih Bu. Menurut saya budaya positif yang ada di sekolah itu merupakan sebuah lingkungan belajar di mana di sana ada keyakinan ataupun kebiasaan yang positif. Contohnya seperti saling menghargai. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Oci. Jadi intinya di sini kalau menurut pendapat Bu Oci, budaya positif itu menciptakan lingkungan positif dengan kebiasaan-kebiasaan Bu Oci ya. Ya, terima kasih Bu Oci, bagus sekali. Kemudian kita lanjut pertanyaan pemantik yang kedua. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Yang dimaksud di sini selama ini atau selama kita mengajar, itu maksudnya selama kita berada di lingkungan sekolah. Apa yang kita rasakan terkait menciptakan suasana positif? Mungkin Bapak Ibu bisa mengeluarkan ide-idenya terkait dengan apa yang kita rasakan selama ini, selama kita menjadi seorang guru di SMK 1. Bagaimana perasaan kita dalam menciptakan suasana positif? Silakan Bapak Ibu memberikan komentarnya atau pendapatnya tentang pertanyaan pemantik ini. Ya, silakan Bu Femi. Terima kasih Bu Femi. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan ini, yaitu dengan contohnya dalam memberi pujian kepada siswa yang telah melakukan budaya positif, seperti menjaga kebersihan. Setelah itu juga memberikan menjadi pendengar yang baik pada siswa yang telah menyampaikan ide-ide. Setelah itu mungkin juga memberikan empati kepada siswa yang telah memberikan empati kepada siswa, misalnya kalau seandainya mereka mengalami kesulitan dalam lingkungan sekolah, gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Femi. Mungkin inti dari yang Bu Femi sampaikan di sini menciptakan suasana positif, kita lebih menghargai ya Bu Femi ya. Kesananya perginya, itu kan ada empatinya tadi, kemudian memberi pujian. Ya, terima kasih Bu Femi.
Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, silakan Ibu Mita. Terima kasih. Kalau menurut saya hubungan antara suasana yang positif dengan proses pembelajaran pada murid itu sangatlah erat, karena lingkungan sekolah yang menciptakan kondisi yang kondusif dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, siswa fokus dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Cukup sekian. Ya, terima kasih Bu Mita. Mantap sekali ya Bu Mita ya. Jadi intinya kita menciptakan suasana yang kondusif. Dengan suasana yang kondusif nanti pastilah pembelajaran akan berpihak pada murid. Ya, terima kasih Bu Mita. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mungkin ini sudah mencakup dari pertanyaan pemantik yang 3 tadi Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dalam penyampaian pemaparan materi hari ini dalam budaya positif ada beberapa materi yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, dari yang keenam ini nanti akan dipaparkan secara mungkin secara garis besarnya juga nanti akan pemahaman kita tentang budaya positif ini seperti apa. Kita masuk materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang telah kita ulas dari awal tadi, kita di sekolah tentulah ada disiplin yang kita tegakkan di sekolah. Apakah nama itu yang penting kita memiliki budaya positif dan juga disiplin positif. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Just Theory yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kalau dari bahasanya ilusi guru mengontrol murid. Mungkin dalam pikiran kita di sini kita hanya mengontrol murid. Itu maksud kita hanya bisa mengendalikan apapun itu yang dikerjakan murid itu titik tolaknya kepada kita. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita walaupun dia tidak mau memilih untuk mengerjakannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa itu kehendak kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kita dapat memberikan penguatan-penguatan kepada peserta didik kita. Dengan penguatan tersebut mungkin akan lebih efektif dan akan bermanfaat kepada peserta didik kita nantinya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini maksudnya bukan kita lebih besar dari murid kita akan seenaknya saja memaksa mereka memiliki hak atau wewenang sesuai kehendak kita, bukan seperti itu. Di sini tujuan kita hanyalah untuk meningkatkan disiplin positif, di mana dengan disiplin itu mereka menentukan tujuan mereka seperti apa. Bukan kita menentukan mereka mau kemana, bukan seperti itu. Tapi kita hanya mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, yang penting ke arah yang lebih baik sesuai dengan budaya positif yang seperti tadi. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol tersebut? Stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita pikir dari bahasa seperti ini, tidak mungkin kita juga mengharapkan orang lain juga sama seperti kita, tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Orang lain memiliki tujuan mereka, kita juga memiliki tujuan. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya di sini kita
tidak bisa disamakan dengan orang lain apapun itu bentuknya. Karena seperti yang kita sampaikan di awal-awalnya, pastilah kodrat kita itu berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sesuai kesalahan. Perilaku buruk dilihat sesuai dengan kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang sampaikan di awal, semua apapun yang kita lakukan atau yang murid lakukan, pasti mereka memiliki tujuan masing-masing. Mungkin tujuan itu ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian dari perilaku tersebut kita melihat tujuan mana yang bisa kita ambil yang untuk positifnya. Kita harus memahami tujuan dan dari perilaku tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita pikir-pikir, bisa nggak Bapak Ibu kita dikontrol oleh orang lain? Enggak. Siapapun itu tidak akan pernah mau dikontrol oleh orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, sama seperti tadi. Yang mengontrol orang itu adalah dia sendiri. Yang mengontrol kita adalah kita sendiri. Mau seperti apa kitalah yang menentukannya. Kemudian pemaksaan ada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari pemaksaan, seperti ini misalnya kita sudah bujuk-bujuk, gagal juga, sudah bujuk-bujuk jadi pemaksaan itu tidak seluruhnya bisa kita laksanakan. Kemudian model berpikir menang kalah, itu yang di stimulus respon. Yang di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi kita di sini bukan mencari kalah menangnya yang dimaksud, tetapi kita mencari penengahnya. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah dirubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau dilihat dari kalimatnya, mungkin ada dua kata yang kita ambil ya Pak Ibu ya. Ada di sini disiplin dan kepatuhan. Jadi kata disiplin ini berkaitan dengan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai seorang pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan suasana atau lingkungan belajar murid yang mempunyai perilaku yang atas dasar memiliki nilai-nilai kebajikan, yang dimana nilai kebajikan itu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apakah tujuan disiplin positif? Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dan menjadi apa yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi ini tidak berpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai satu tujuan. Jadi inilah disiplin positif. Apa tujuan disiplin positif itu sebenarnya? Seperti inilah. Jadi intinya di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu kita mengharapkan anak didik kita itu mengerjakan sesuatunya tanpa adanya dari kita, tapi adalah keinginan mereka sendiri. Kalau yang kita paksakan itu akan berpengaruh jangka pendek. Mungkin pas kalau dalam proses pembelajaran mungkin itu di kelas saja, pas kita masuk kelas mungkin hanya sampai di situ. Tapi kalau memiliki tujuan, kalau motivasi itu datangnya dari mereka sendiri, keinginan dari mereka sendiri, otomatis itu akan berpengaruh jangka panjang. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi intinya disiplin ini adalah dari kita sendiri, bukan dari paksa orang lain, bukan dari apa-apanya, bukan karena hadiah
atau dari penghargaan, tetapi adalah dari dalam diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan disiplin tadi. Kita lanjut nilai kebajikan lagi. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin positif ini berkaitan dengan nilai kebajikan. Nah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan yang dari awal disiplin positif, kemana arah kita dari disiplin positif ini adalah dalam disiplin positif ini kita juga menggunakan mengarah ke nilai-nilai kebajikan apa yang kita gunakan dalam menerapkan disiplin positif. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ada. Ada itu sudah banyak, sini ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, banyak. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan tadi adalah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Ya, di mana nilai profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi dari disiplin positif, nilai kebajikan, dan terakhir nanti semuanya mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Mungkin dari saya yang saya paparkan tentang budaya positif hanya itu yang bisa saya paparkan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Bapak Ibu terlihat lelah oleh saya hari ini. Padahal hari baru jam 9. Silahkan boleh berdiri ya Pak Ibu. Kita refreshing sedikit. Kita refreshing sedikit Bapak Ibu. Mana tahu dengan refreshing ini bisa kita lanjutkan dengan sesi berikutnya dengan suasana lebih menyenangkan. Seperti ini ya Pak Ibu. 16 bagi 2 berapa Bapak Ibu? 8. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2 bagi 2 1 ya. Caranya seperti ini, kita cukup berdiri saja. Berarti ada 8 4 2 1. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian kiri. Kemudian kaki kanan 8 juga, kaki kiri 8 juga. Lanjut dengan 4 lagi. 1 2 3 4, 1 2 3 4, kaki juga seperti itu. Kemudian sudah 4 2 lagi. 1 2 1 2, kaki juga seperti itu. Kemudian 1 terakhir. Bisa kita mulai Pak Ibu? Biar semangat nah, Ibu. Biar semangat kita hari ini. Bentuk semangatnya dari tangan ya. Ya. Kita mulai 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5
Iya, terima kasih atas penjelasan baik. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk hari ini. Silakan duduk Mila. Hari ini Mila tahu enggak kenapa kamu panggil ke kantor, Nak? Karena kami bertengkar di kelas tadi, Bu. Bertengkar. Nah, sekarang mau dengar siapa mau cerita sama Ibu. Kenapa tadi kalian bertengkar di kelas? Saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dengan bantuan buku catatan. Tapi Arin datang malah meminta buku catatan tersebut. Saya bilang tunggu dulu, tapi Arin maksa, lalu tarik menarik dan akhirnya buku saya robek, Bu. Saya tidak sengaja, Bu. Tadi saya sudah memintanya baik-baik, tetapi Mila tidak mau memberikannya pada saya. Dan akhirnya buku catatan itu robek, Bu. Tentu saya marah dong, Bu. Saya membutuhkan buku tersebut untuk mengerjakan tugas saya.
Sementara tadi waktu kita mencatat, Arin malah santai-santai saja. Sekarang waktu menyelesaikan tugas, dia malah gak sabaran pula. Sudah, Ibu sudah paham di mana masalahnya sekarang. Tidak sabar dan marah adalah sifat manusia. Apalagi Anda sekarang memasuki masa remaja, masa di mana seseorang sedang mencari jati dirinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dulu waktu sekolah juga pernah bertengkar sama teman Ibu dulu di kelas dengan hal yang sama. Dan coba Anda telusuri lagi kejadian tadi, anak masing-masing Ananda yang telah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Iya Bu, saya mengaku salah. Saya tadi tidak mencatat dan memaksa Mila pula untuk meninggalkan catatannya. Ya Bu, saya juga salah karena sudah marah-marah sama Arin. Nah ya, Ibu paham. Kita pasti punya alasan melakukan hal tersebut, tetapi tidak semua masalah atau alasan kita bisa dibenarkan, terutama jika membuat kerugian atau permasalahan bagi orang lain. Sekarang apa kira-kira yang bisa Arin lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan Arin tadi sama Mila? Baik Bu, saya akan mengulang kembali catatan Mila dan berikan saya waktu seminggu untuk menyelesaikan catatannya. Oh begitu pendapat Arin. Nah sekarang mau tanya Mila, bagaimana pendapat Mila dengan usul Arin tadi? Terima kasih Arin karena sudah mau membantu membuat catatan saya kembali. Nah, alhamdulillah Anda sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang ada. Sekarang apa yang akan Anda lakukan? Mila, Arin minta maaf ya, lain kali Arin tidak akan mengulangi lagi. Ya, Arin Mila juga minta maaf kepada Arin karena sudah marah-marah kepada Arin. Maaf ya Mila. Ya, Arin. Bu, terima kasih telah mengingatkan dan mempersatukan kami kembali. Karena jika tidak ada Ibu, maka kami tidak akan menyelesaikan masalah ini, Bu. Ya, sama-sama. Gimana sekarang perasaan Mila? Sudah tidak marah lagi kan sama Arin? Ya, sudah tidak, Bu. Ya, sama-sama Mila. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajarannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Wulandari, kelas 11 Akil 2, SMKN 1 Kota Solo. Setelah saya melakukan praktek menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi bersama Ibu Syaftin, saya merasa sangat lega dan senang sekali. Karena sewaktu saya melakukan kesalahan, Bu Syaftin tidak langsung memarahi dan menghukum saya di dalam kelas, tetapi membawa saya ke tempat yang tidak banyak orang yang Bu Syaftin lakukan, maka kami tidak akan menjadi dongkol dan dapat belajar dari pengalaman, sehingga kami tidak akan membuat kesalahan yang sama. Baru sekarang saya menemukan guru dan murid yang bisa saling terbuka untuk menyelesaikan permasalahan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Syaftin, berkat Ibu kami bisa jadi teman baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Aulia Ramadhani, siswi kelas 11 AKL 2 dari SMKN 1 Kota Solo. Setelah saya melakukan praktik menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi bersama Ibu Syaftin, saya merasa sangat lega dan senang sekali. Karena sewaktu kami bertengkar, Bu Syaftin langsung menengahi dan membantu kami menemukan solusi dari masalahnya. Tidak langsung memarahi dan menghukum kami. Saya yakin, bila semua guru menangani masalah kami seperti yang Bu Syaftin lakukan, maka kami tidak akan menjadi mendongkol dan dapat belajar dari pengalaman. Sehingga kami tidak akan membuat kesalahan yang sama. Baru sekarang saya menemukan guru dan murid bisa saling terbuka untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Syaftin, berkat Ibu kami bisa menjadi teman baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ipa sekarang? Alhamdulillah baik Bu. Ipa tahu kenapa dipanggil ke kantor nak? Tahu Bu, karena Ipa terlambat datang ke sekolah Bu. Kenapa Ipa terlambat datang ke sekolah? Karena kemarin Ipa tidur di rumah nenek Bu, nenek sudah sakit. Jadi Mama minta tolong Ipa buat temani nenek pada malam hari Bu. Dan Ipa harus kembali ke rumah untuk mandi dan ganti baju seragam sekolah. Oh jadi nenek Ipa sakit, Ibu turut prihatin ya. Semoga nenek Ipa cepat sembuh. Sejak kapan nenek Ipa sakit? Sudah 3 hari Bu. Ipa, kita sebagai seorang anak atau cucu memang harus menjenguk nenek kita sakit. Ibu juga begitu. Sering pulang kampung untuk mengunjungi orang tua Ibu. Keadaan kita adalah obat untuk mereka. Ya Bu, makanya Ipa terlambat datang ke sekolah Bu. Kalau boleh Ibu tahu, sebelumnya nenek Ipa tinggal sama siapa? Nenek tinggal sama kakaknya Mama Bu. Jadi minggu kemarin kakaknya Mama pergi ke Bandung Bu untuk wisuda anaknya.
Kapan kakaknya Mama Ipah pulang dari Bandung? Katanya 1 minggu lagi. Ibu paham, tetapi kita harus bisa mengatur waktu ya nak. Sekarang coba Ipah pikirkan dengan tenang. Kalau Ipah harus temani nenek di malam hari dan paginya pergi sekolah, Ipah tidak terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa solusi yang bisa Ipah lakukan agar kedua hal tersebut bisa sama-sama Ipah kerjakan? Mungkin Ipah bisa membawa baju ke tempat nenek Bu, dan langsung mandi di sana, ganti baju di sana, dan langsung pergi ke sekolah tanpa terlambat lagi Bu. Nah, bagus sekali solusinya. Nah, Ipah tidak terlambat datang ke sekolah dan sekaligus Ipah bisa temani nenek di malam hari. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita Ipah yang telah kita buat dan telah kita sepakati bersama? Masih ingat Bu, kita tidak boleh datang terlambat dan harus hadir tepat waktu di sekolah Bu. Menurut Ipah, apa solusi terhadap permasalahan Ipah hari ini? Ipah minta maaf Bu, dan Ipah berjanji besok tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah Bu. Nah, Ibu pegang janji Ipah ya. Ibu tunggu besok pagi Ipah sudah berada di kelas dan di lingkungan sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas, nanti sampaikan salam Ibu ke nenek ya. Semoga nenek Ipah cepat sembuh. Bu, terima kasih telah mengingatkan Ipah Bu. Nanti salam Ibu besok Ipah sampaikan ke nenek. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, siswi SMKN 1 Solo dari kelas 11 AKL 1. Setelah saya melakukan praktik menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi bersama Ibu Syaftin, saya merasa sangat senang sekali. Karena sewaktu saya melakukan kesalahan, terlambat datang ke sekolah, Bu Syaftin tidak langsung memarahi dan menghukum saya, tapi menelusuri penyebabnya dan membantu saya menemukan solusi dari masalah saya. Saya meyakini bahwa guru dan murid bisa saling terbuka untuk menyelesaikan permasalahan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Syaftin yang sudah memaparkan materi pertama dari budaya positif. Untuk nanti sesi pertanyaan kita akan buka ya Ibu Syaftin ya dan teman-teman. Acara selanjutnya adalah tanya jawab dari materi yang sudah dipaparkan oleh keempat CGP Angkatan 11 tadi. Kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan tadi, boleh silakan Bapak Ibu angkat tangan atau raise hand. Oke Bu Ece, silakan Bu Ece, tolong bantu mic-nya Pak Reno. Terima kasih Bu. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang paparan, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru untuk dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Ece atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu semua tentang pemaparan budaya positif dari Bapak Guru kita tadi? Ada lagi? Oke, silakan Ibu Mimit. Iya Ibu Mimit. Terima kasih atas waktunya. Apabila segitiga restitusi sudah dijalankan, namun belum ada perubahan pada diri anak, apa yang mesti kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mita. Penanya ketiga kan Ibu Wira. Oke, terima kasih Ibu. Di sini saya mau bertanya untuk Ibu Syaftin. Pertanyaannya di sini, kalau siswa berbohong di dalam kelas, bagaimana cara mengatasi tanpa menggunakan hukuman? Terima kasih. Oke Bu Wira, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk penanya yang ketiga tadi kepada Ibu Syaftin ya Ibu Syaftin. Oke, silakan Ibu Syaftin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Wira atas pertanyaannya. Kalau nggak salah pertanyaannya tadi bagaimana cara kita mengatasi anak yang sering berbohong tanpa menghukum Bu Wira ya. Mungkin seperti ini Bu Wira dan juga Bapak Ibu yang lain, seperti yang telah kita saksikan atau kita lihat di sekolah kita dengan aturan-aturan yang ada di sekolah atau kedisiplinan kita di sekolah. Contohnya pagi-pagi itu Bu Wira kita sering lihat di depan atau di gerbang banyak anak-anak kita yang terlambat ya Bu Wira ya.
Setelah kita tanya kenapa terlambat, mungkin beribu alasan yang mungkin keluar dari anak-anak kita. Salah satunya mungkin dia beralasan seperti ini, Bu, motor saya bocor, Bu. Ya. Mungkin yang keduanya, Bu, di tempat saya hujan, Bu, jadi nggak bisa bawa motor ke sekolah. Dari hari ke hari pasti banyak alasan yang timbul oleh anak-anak kita, sehingga dia banyak untuk mencari alasan, dan sehingga terjadilah kebohongan terhadap kita setelah kita tanya kepada mereka. Mungkin trik kita sebagai seorang guru ya Bu Wira ya, mungkin juga kita terapkan bersama, mudah-mudahan bisa juga kita terapkan di sekolah kita. Alangkah baiknya kita dengan siswa tersebut, mungkin kita lebih kita jadilah komunikasi yang jujur dengan siswa tersebut. Apa yang membuat mereka berbohong, kemudian kita selidiki kenapa dia berbohong sampai berkelanjutan seperti yang Bu Wira sampaikan tadi, sering berbohong. Kemudian dari komunikasi, kalau sudah kita membuat komunikasi yang jujur atau terbuka dengan siswa kita, mungkin otomatis dia akan secara berangsur-angsur akan termotivasi untuk berkata jujur sama kita gitu Bu Wira. Kemudian kita sebagai seorang guru mungkin kita dituntut juga untuk sebagai pendengar yang baik bagi anak-anak kita. Dengan kita bisa mendengarkan alasan mereka, mungkin dengan dia sudah jujur, mungkin secara berangsur-angsur kita juga memahami dengan apa yang mereka sampaikan. Mungkin secara berkala dia akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan dan mau untuk berterus terang nantinya Bu Wira. Kemudian kita sebagai seorang guru juga tunjukkanlah empati kita kepada anak kita yang terlambat atau yang berbohong itu. Jangan kita marah dulu dengan setelah kita tanya dia berbohong kan seperti itu ya Bu Wira. Kalau dengan kita menghadapi mereka mungkin dengan rasa empati atau kasihan atau bagaimana lah dengan kita menanggapi permasalahan anak ini, mungkin dengan cara ini kita membuat mereka juga berempati kepada kita. Kemudian kita jangan menghakimi mereka terlebih dahulu Bu Wira. Mungkin alangkah baiknya seperti yang disampaikan materi tadi, kan sudah banyak penyebaran atau dipaparkan tadi, sudah banyak di sana tadi bagaimana cara kita mengatasi anak-anak yang seperti ini. Kemudian mungkin kita juga mendengarkan dari alasan anak kita berikanlah kemasukan kepada anak kita yang berbohong tadi. Alangkah pentingnya kejujuran itu bagi kita. Contohnya seperti ini, kita tanya kepada mereka kenapa terlambat, mereka menjawab ban saya bocor Bu. Tahu-taunya mereka udah sampai di Danau Segar misalnya Bu Wira ya, pergi berenang ke sana. Tahu-taunya mereka tenggelam di sana. Orang tuanya taunya dia ke sekolah, bukan ke Singgara. Mungkin dengan kita memberikan pemahaman seperti itu, alangkah pentingnya kejujuran itu kepada anak. Mungkin cara kita menyampaikan hal-hal seperti yang saya sampaikan, kita rencananya ke sini, datangnya ke sana, mungkin dia akan lebih ada rasa-rasa bersalah atau bagaimananya gitu. Kemudian berikanlah konsekuensi yang logis terhadap anak yang berbohong tadi. Misalnya dia berbohongnya terlambat datang ke sekolah, mungkin kita langsung aja menghukum atau suruh lari aja lah 10 kali lapangan misalnya, kan nggak logis juga rasanya gitu. Kemudian kita bangun kepercayaan dengan anak tersebut, kita saling percaya dengan apa yang disampaikan anak itu. Kita sudah tanya baik-baik, kita sudah sampaikan apa alangkah pentingnya kejujuran, dan mereka sudah mau jujur sama kita. Mungkin di sana kita akan saling percaya Bu Wira. Kemudian jadikanlah kita role model bagi mereka. Mungkin dengan kita jujur kepada mereka, mereka juga jujur sama kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bu Wira. Mungkin dengan pemahaman saya juga bisa membantu apa yang Bu Wira sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Saftin atas jawaban yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Wira. Kalau kita petik apa yang disampaikan Ibu Saftin, berarti ketulusan dan keikhlasan kita itu akan memanggil atau sampai ke sanubarinya peserta didik yang nantinya akan terbentuk karakter mereka. Dan kita dimulai dari diri kita ya Bu Saftin ya. Dengan kita menjadi role model akan membantu siswa mempunyai karakter yang kuat dalam kehidupannya nanti. Ada yang menanggapi teman-teman? Oke, silakan Ibu Dila. Oke, terima kasih Ibu Wahid. Ini pertanyaan yang ketiga ya Pak Erik ya. Pak Erik agak menggelitik lagi pertanyaan Pak Erik yang ketiga. Apakah peraturan agama kita itu kontras dengan posisi kontrol? Sebenarnya begini ya, dulu saya juga pernah mendapatkan pertanyaan dari siswa.
Kebetulan ini pertanyaannya berkaitan dengan suku. Sedikit melenceng ini. Jadi anak-anak ini bertanya, Bu, kita kan di Minangkabau adat basandi syarat basandi kita bola. Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan, kenapa di dalam hukum orang Minang kita tidak boleh nikah sesuku, sedangkan di agama tidak? Apakah kita itu sudah melenceng dari aturan Islam? Jadi mungkin pertanyaan ini agak beriringan juga ya Pak Erik ya. Jadi setelah saya tanyakan ini Pak Erik, ternyata kita itu untuk menegaskan aturan-aturan seperti itu, kita tidak berlawanan. Cuman ada di sisi lain yang dilihatnya mungkin agak buruk. Contohnya, kalau di zaman dulu suku itu ada 4. Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Mungkin karena penduduk kita masih sedikit. Karena semakin lama penduduk kita semakin banyak, maka ada pemekaran suku yang awalnya dulu dari 4, sekarang sudah ada suku Patopang, suku Kutianya, suku banyak ya Pak Erik. Padahal kalau diteliti lagi itu masuknya mungkin di antara 4 suku tadi. Jadi begitu juga dengan pertanyaan Pak Reno. Pak Erik untuk Pak Reno tadi, saya sedikit menambahkan, kalau misalnya di dalam agama anak tidak sholat di cambuk, ya, tetapi di sisi lain kita dianjurkan juga di dalam agama, apalagi ini untuk seorang orang tua atau bapak khususnya, berbicara lemah lembut kepada anak, karena kita itu sebagai contoh. Sehingga dengan adanya posisi kontrol yang manajer tadi, ini menjadikan anak itu penguatan, memberi anak kita penguatan. Nih, kamu tidak sholat. Nah, kira-kira kita kan agamanya Muslim ini, Islam. Kita tidak sholat. Apakah memang itu yang agama Islam itu? Mungkin kita bisa bicara baik-baik, kita beri penguatan, dan ini sudah masuk ke dalam manajer. Begitu Pak Erik. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Dila. Jadi kalau seandainya ditangkap antara bagaimana kita mendidik secara agama dengan apa yang ada di posisi kontrol ini bukan bertolak posisi ya minimal posisi kontrol itu bukan bertolak belakang, tapi saling beriringan, saling sejalan. Kalau seandainya di agama kita ada menegur 1 kali dengan lemah lembut, 2 kali, 3 kali, nah disitulah posisi kontrolnya. Nah baru terakhir, kalau seandainya tidak, baru tadi yang posisi penghukum, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau kita lihat segitiga restitusi adalah salah satu cara pendekatan untuk bisa menyelesaikan masalah ya Bu Sari. Nah jadi kalau seandainya melibatkan orang lain, kalau di bimbingan konseling apa namanya Bu Oce? Referral ya. Nah referral ya, dengan melibatkan orang di luar yang mempunyai kompetensi atau keahlian yang khusus di bidang itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan Mas Ari, bisa dipahami Bu Feni. Oke, terima kasih. Oke, masih adakah pertanyaan? Sudah cukup Bapak Ibu semua? Sudah ya. Oke, Bapak Ibu semua hadirin. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, kita minta dulu penguatan dan juga sekaligus menutup kegiatan atau rangkaian diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 ini kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Rizky Mardo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sudah sampai di penghujung kegiatan diseminasi program calon guru penggerak ini. Kalau kita lihat dari pemaparan rekan-rekan kita, Bapak Ibu calon CGP dengan topik budaya positif, itu sangat cocok sekali untuk sekolah kita. Karena dilihat dari materinya, ada materinya contohnya posisi kontrol, ada yang segitiga restitusi,
Jadi kalau kita lihat di SMK kita ini yang guru penggeraknya sudah banyak Bapak Ibu. Ini angkatan ke-11, mungkin ada sekitar 20 orang Bu. Sudah lebih. Jadi kalau dikatakan budaya positif, kita ambil dari topik budaya positif saja. Budaya itu akan timbul dari kebiasaan kita, sikap, atau dari akal pikiran manusia. Budaya itu tidak akan tumbuh oleh perseorangan, harus secara sekelompok. Jadi kalau budaya itu, kalau kita lihat, kalau kita hanya guru penggerak saja yang menerapkan, itu tidak akan terjadi budaya. Iya. Jadi unsur-unsur budaya, contoh saja unsur budaya kita, contohnya adat istiadat. Contohnya orang Solo itu kalau beralik diarak baku. Itu kan budaya. Itu kan budaya yang diikuti secara turun menurun. Itu yang harapan kita untuk sekolah kita ini. Jadi di sekolah kita ini dengan adanya program seperti ini, sekolah kita ini akan lebih mendapatkan siswa yang bermutu dan berbudaya. Contoh dalam program kita di pusat unggul, jadi anak itu unggul. Jadi keterlibatan kita, contoh Bapak Ibu peserta yang dilihat sangat fresh semuanya, muda-muda, Bu Ira contohnya, Ibu Femi, Ibu Mimit, Ibu Mita ya, Ibu Oce dan Ibu apa? Bu Sandra dan Bapak Zoni, Pak Erik, Bu Aprieni. Dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan banyak lagi angkatan-angkatan berikutnya untuk guru penggerak. Jadi termotivasi, dan yang akan menggerakkan itu adalah yang Bapak Ibu yang jadi guru penggerak. Jadi untuk itu besar harapan saya sekolah kita ini lebih maju, lebih menjadi sekolah yang unggul, yang punya budaya positif yang baik. Jadi itu saja untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kita tutup dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Rizky Mardo selaku perwakilan kepala sekolah di bidang sarana prasarana atas harapan dan juga sekaligus menutup kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini membawa pembelajaran yang luar biasa bagi kita, membawa hal yang bermakna bagi kita, baik itu ke diri sendiri maupun nantinya kita akan aplikasikan kepada peserta didik dan juga lingkungan sekolah kita nantinya. Oke, tidak banyak kata, ditutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.